Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU. Maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena saya sedang mengalami sakit depresi. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemilu masih lama, Februari tahun 2024. Tapi serangan fitnah keji dan kampanye hitam sudah dimulai. Hasnaini Muin atau yang menjuluki dirinya wanita emas melontarkan fitnah pada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Fitnahnya tidak tanggung-tanggung. Hasyim Asy'ari dituduh melakukan pelecehan seksual dan perkosaan kepadanya. Tujuan dari serangan fitnah pada Ketua KPU mudah ditebak. Untuk meruntuhkan kepercayaan publik pada lembaga KPU melalui pencemaran nama baik komisionernya. Hasnaini selama ini dikenal sebagai politisi, lebih tepatnya petualang politik. Hasnaini lahir sebagai politisi di Partai Demokrat. Sempat mau maju di Pilkada Tangsel tahun 2010 bersama Saiful Jamil, tapi gagal karena Saiful Jamil mundur. Gagal maju di Tangsel, Hasnaini berniat maju di Pilkada DKI tahun 2012 dengan memasang iklan-iklannya yang berslogan Wanita Emas yang sempat menghiasi belakang bus-bus Metro Mini di seluruh Jakarta. Jauh sebelum Metro Mini tersingkir dari jalan-jalan Jakarta, poster Hasnaini juga sudah lama menghilang. Tahun 2017 Hasnaini muncul lagi di Pilkada Jakarta. Dia mengaku-ngaku waktu itu sudah menghabiskan uang 20 miliar. Dia juga berkuar-kuar waktu itu bahwa dirinya 7 kali lebih baik dari Ahok. Tapi apes benar nasib Hasnaini. Tidak ada parpol yang meliriknya, termasuk partainya sendiri waktu itu, Partai Demokrat. Tahun 2020, Hasnaini mendirikan Partai Emas bersama Maxo Pakua sebagai Ketua Dewan Pembina. Tapi kemudian Maxo Pakua mundur karena mempersiapkan kongres luar biasa untuk Partai Demokrat demi melengsarkan Agus AHY. Hasnaini malah menawarkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di kongres luar biasa itu. Pada tahun 2022, Hasnaini malah disebut terpilih sebagai Ketua Partai Republik I. Yang menyita publik, Hasnaini ditetapkan tersangka kasus korupsi. Dia berteriak histeris dan meronta-ronta saat ditahan kejaksaan. Hasnaini ditahan secara paksa karena sudah berkali-kali mangkir dari pemanggilan dengan alasan sakit. Menurut kejaksaan, perkara kasus korupsi yang menjerat Hasnaini merugikan negara hingga 2,5 triliun. Hasnaini tersangka dugaan korupsi, penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam kasus itu, kejaksaan sudah menetapkan dan menahan 6 tersangka. Saat bebas berkeliaran, Hasnaini jadi tersangka yang merugikan negara sampai 2,5 triliun. Saat dalam penjara pun masih bisa dia membuat ulah dan melancarkan fitnah. Fitnahnya yang menuduh Ketua KPU Hasyim Asy'ari melakukan pelecehan seksual dan perkosaan
dia sudah cabut dan meminta maaf. Tapi ada fitnah lain yang belum diklarifikasi oleh Hasnaini. Dia menuduh KPU akan memenangkan pasangan Ganjar-Erik. Bagi orang yang waras, omongan Hasnaini tidak bisa dipercaya kecuali orang yang bego-bego. Rekam jejak Hasnaini jelas-jelas bermasalah. Dari gelandangan politik hingga tersangka kasus korupsi. Pendaftaran capres saja masih lama. Belum ada capres, apalagi pasangan capres dan cawapres. Ganjar belum ada deklarasi. Juga Erick Thohir. Keduanya juga belum berpasangan. Ganjar meskipun tertinggi di survei tidak pernah menggubris soal capres karena masih fokus sebagai gubernur Jawa Tengah. Pendaftaran capres dan cawapres yang masih lama dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa pasangan untuk Pilpres 2024. Kok tiba-tiba Hasnaini memastikan ada pasangan Ganjar dan Erik. Terus tiba-tiba meloncat, KPU akan memenangkan pasangan Ganjar dan Erik. Sejak pemilihan presiden langsung tahun 2004, sangat tidak mungkin melakukan rekayasa dan kecurangan di KPU. Kok seenaknya Hasnaini bilang KPU akan melakukan rekayasa pada pemilu 2024? Ternyata ada dendam Hasnaini pada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick dia tuduh bertanggung jawab menjebloskannya dirinya ke tahanan kejaksaan. Padahal Hasnaini jadi tersangka karena membuat proyek fiktif dengan BUMN PT Waskita Beton yang merugikan negara sampai 2,5 triliun. Menurut pengakuan Hasnaini, dia membuat fitnah karena depresi. Dia depresi karena ditahan kasus korupsi dengan mencari kambing hitam Erick Thohir yang Menteri BUMN. Hasnaini depresi dan sakit hati karena partainya Republik 1 tidak lolos verifikasi administrasi KPU. Makanya dia sakit hati pada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Sedangkan Ganjar Pranowo tidak pernah ada masalah dengan Hasnaini. Namanya dicatut untuk dijelek-jelekan yang saya duga ada unsur pesanan. Ada pesanan untuk memasukkan nama Ganjar dalam pusaran fitnah Hasnaini terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kita pun melihat ada pihak-pihak yang menggoreng fitnah Hasnaini itu. Seperti yang dilakukan oleh petinggi PKS Mardhani Alisera yang meminta Ketua KPU Hasyim Asy'ari jujur soal itu. Kalau Mardhani waras, harusnya dia minta dulu Hasnaini menunjukkan bukti-bukti atas omongannya itu. Bukan malah ikut-ikutan menunggangi arus fitnah pada Ketua KPU dan pada Ganjar Pranowo. Saat ini Hasnaini sudah mengklarifikasi, sudah mencabut, lantas di mana Mardhani? Dia pasti langsung sembunyi. Fitnah keji Hasnaini ternyata bermotif sakit hati, dendam, dan depresi. Sakit hati pada Ketua KPU karena parpolnya tidak lolos. Sakit hati dan dendam pada Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang membongkar kasus korupsi Hasnaini. Sementara Ganjar adalah korban sebenarnya dalam fitnah ini. Ayo berpolitik yang sportif dan bermartabat. Jauhkan segala fitnah, hoax, dan kampanye hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.